Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadli, guru SMA Negeri 1 Jonggat, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fasilitator Bapak Abdul Wahid Mustafa dan pendamping praktik Ibu Saidati Marhamah. Baik, sebagaimana kita pahami bersama bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara setidaknya ada 5 inti dari apa yang kita pahami sebagai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah filosofi tentang kebudayaan itu dinamis. Maknanya bahwa tidak ada kebudayaan yang sama. Pertukaran kebudayaan harusnya menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Kemudian filosofi yang ketiga adalah guru itu menuntun. Maknanya bahwa guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian filosofi pendidikan yang keempat dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah cipta, karsa, dan karya. Cipta, karsa, karya, dan budi pekerti harus dikembangkan secara seimbang. Dan yang terakhir adalah filosofi tentang berpihak pada murid. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Dan di antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, salah satu yang akan kita bahas adalah tentang filosofi pendidikan berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita untuk berpihak pada murid. Maknanya adalah dalam mendidik segala sesuatunya selalu mengutamakan kepentingan murid. Yang menjadi prioritas dan pusat adalah kepentingan murid sendiri. Sebagaimana yang kita pelajari pada modul 1 tentang dasar-dasar pendidikan, disebutkan di sana bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat berkembang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kemudian juga diteguhkan oleh Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, yaitu Nadiem Anwar Makarim, menyatakan bahwa kita sebagai insan pendidik yang tergabung dalam guru penggerak, calon guru penggerak, itu adalah guru yang lebih mengutamakan murid dibandingkan apapun, bahkan karirnya sendiri. Hal tersebut berlaku pula untuk pembelajaran yang diampunya. Oleh karena itu, dia akan mengambil tindakan-tindakan tanpa disuruh, tanpa diperintah, untuk melakukan yang terbaik bagi murid-muridnya. Karena guru penggerak adalah suluh penerang dalam perjalanan pendidikan kita. Selanjutnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa yang berlaku atau yang dilakukan selama ini dalam proses pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran tradisional, di mana dalam pembelajaran tradisional atau yang juga kita kenal dengan teacher center learning, itu pembelajaran lebih berpusat pada guru. Guru lebih dominan sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Jadi sebagian besar waktu di kelas itu dihabiskan oleh guru yang mengajar, sementara murid itu menjadi pendengar dan pemerhati yang pasif. Lalu konsekuensi atau akibat dari penerapan pembelajaran tradisional atau teacher center learning ini apa? Jadi siswa maka akan cenderung untuk malas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian daya kritis murid menjadi rendah. Hal itu bisa ditunjukkan dari keinginan tahu mereka akan materi pelajaran yang rendah, seperti malas atau malu bertanya, bahkan tidak berani mengemukakan pendapatnya di kelas. Dampaknya tentu saja akan sangat tidak baik untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, kualitas pendidikan yang diharapkan sebagaimana tujuan pelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Lalu, apa solusinya?
Jadi pendekatan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru selama ini adalah contoh nyata kegiatan pembelajaran kita itu tidak berpihak pada murid dan bisa mengakibatkan murid tidak bisa berkembang secara maksimal. Maka guru harus merubah pendekatan pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid atau student centered learning. Apa solusi dan tindakan saya selanjutnya? Maka agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang akan segera saya lakukan adalah mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada murid atau student centered learning. SCL atau student centered learning menurut Siswo dan Carson adalah model pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, kemampuan, minat dan gaya pembelajaran dari siswa dengan pengajar sebagai fasilitator pembelajaran, sehingga menjadikan setiap siswa untuk lebih aktif dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri. Lalu kemudian tindakan yang konkret yang akan saya lakukan ke depannya setelah mempelajari modul 1 ini adalah, pertama kita akan melakukan desain pembelajaran, mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan pembelajaran cooperative learning dengan menggunakan metode atau menstimulus murid untuk aktif dan menyenangkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian penanaman pendidikan budi pekerti. Jadi memberikan pendidikan budi pekerti dengan melaksanakan pembiasaan dalam kegiatan keagamaan di sekolah maupun di rumah dan menumbuhkan sikap sopan santun, disiplin, gotong royong, dan kreatif pada murid. Kemudian yang terakhir yang memungkinkan untuk kita lakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak kepala sekolah, guru, orang tua, guna mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa serta yang sesuai dengan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa kemudian yang menjadi parameter atau tolak ukur pembelajaran yang berpihak pada murid itu? Yang pertama tentu terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian tergalinya juga potensi murid baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Lalu secara teknis strategi implementasi pembelajaran berpihak pada murid yang harus dilakukan adalah pertama, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan model dan media yang sesuai dengan karakter murid. Artinya harus update. Guru itu tidak boleh tertinggal, harus memahami apa model-model media-media yang memungkinkan siswa atau peserta didik murid untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan kesempatan kepada murid untuk membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan kesempatan murid untuk membangun kolaborasi untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Dan selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Yang kemudian yang keempat adalah yang memberikan penugasan murid, diberikan kebebasan pada murid untuk menentukan bentuk laporan hasil penugasan sesuai dengan kemampuan dan kreativitasnya. Jadi tidak diatur secara baku menurut versi guru, tapi mana yang lebih tertarik dan siswa lebih tertarik untuk menyelesaikan penyusunan laporan tanpa mengurangi substansi dari laporan itu, diberikan keleluasan sesuai dengan ide, gagasan, dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajarannya yang telah dilakukan untuk menyampaikan apa yang diharapkan dan yang tidak disukainya. Tentu harus dikembangkan setelahnya sebagai bahan rujukan, referensi untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Demikian refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.